Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 3130433215040. Saya dari kelas akuntansi kelas B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang menjelaskan istilah dalam akuntansi. Yang pertama, akuntansi. Nah, akuntansi ini adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan data transaksi, dan penyajian setiap informasi terhadap pihak yang berhak serta berkepentingan. Nah, dalam konteks bisnis, akuntansi dikenal dengan bahasa bisnis sehingga dapat memberikan setiap informasi yang penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengendalian keuangan perusahaan. Akuntansi juga merupakan bidang yang luas dan penting dalam konteks bisnis dan keuangan yang menyangkut tentang pencatatan, penyajian informasi, dan untuk berbagai keperluan termasuk pengambilan keputusan, laporan, dan perencanaan keuangan. Akuntansi memiliki kegiatan, yaitu bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari pengukuran, pelaporan informasi ekonomi, dan identifikasi. Nah, kegunaan akuntansi juga sebagai informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi dan diharapkan dapat berguna sebagai penilaian pengambilan setiap keputusan mengenai dengan satuan usaha yang bersangkutan. Yang kedua, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah catatan transaksi yang mencakup transaksi dalam bisnis seperti penjualan maupun transaksi di luar bisnis seperti pembelian saham, investasi, dan pajak. Nah, tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang menyangkut dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas aktivitas perusahaan. Yang ketiga, akun dalam akuntansi. Nah, akun dalam akuntansi merupakan pencatatan akuntansi individu yang dipakai untuk pencatatan transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan dan liabilitas akun. Nah, akun juga merupakan sarana yang penting dalam pencatatan transaksi keuangan perusahaan dan menjelaskan perubahan yang terjadi. Akun ini fungsinya untuk menunjukkan tempat untuk mencatat unsur aktif, beban, pendapatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk menunjukkan tentang bertambah atau kurangnya unsur modal, utang, beban, dan harta. Yang keempat, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang tidak menghasilkan barang fisik melainkan menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan. Nah, perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan dagang atau industri yang menjual barang. Barang yang dapat dilihat, diraba, dan diukur. Nah, ciri khas perusahaan jasa meliputi dengan sifat tidak berujung, tidak dapat disimpan, tidak dapat dipisahkan, dan bervariasi. Nah, contoh dari perusahaan jasa ini ada di Indonesia, contohnya meliputi Gojek, Traveloka, Telkom, dan Gramedia. Nah, yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pemesanan tiket, penjualan buku, dan layanan telekomunikasi. Kelima, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok. Nah, agar bisa mendapatkan keuntungan. Perusahaan dagang memiliki barang dari pemasukan tanpa mengubah bentuknya untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Nah, aktivitas utamanya adalah menjual kembali barang yang sudah dibeli tanpa mengubah dan memodifikasi atau mengelolanya sehingga nilai dan bentuk barang tersebut berubah. Nah, perusahaan dagang memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan
dijual kepada pelanggan. Yang keenam, perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang mengelola bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, perusahaan manufaktur ini biasanya mengandalkan pabrik atau fasilitas produksi khusus untuk memproduksi barang-barang. Nah, fasilitas ini dapat mencakup mesin-mesin atau peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk proses bahan baku sebagai input utama dalam proses produksi. Nah, bahan baku tersebut bisa berupa logam, plastik, kain, kayu, atau bahan lainnya, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Nah, hasil akhir dari perusahaan manufaktur ini adalah terciptanya produk yang bernilai jual. Nah, produksi itu sendiri terdiri dari beberapa langkah kerja. Nah, setiap langkah kerja membawa bahan baku lebih dekat ke bentuk akhirnya. Nah, dalam proses pengolahannya, perusahaan manufaktur mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu media. Yang ketujuh, pengertian dari kas. Nah, kas ini dalam akuntansi adalah suatu akun yang digunakan untuk mencatat jumlah uang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, kas dapat berupa uang tunai, uang di bank, atau uang yang dapat diambil kembali dari bank. Nah, kas ini merupakan aset yang paling cepat dapat dijual dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau untuk membeli barang dan jasa. Kas juga adalah akun yang paling penting dalam neraca dan laporan keuangan karena kas menunjukkan kekuatan keuangan perusahaan dan kekayaan dari perusahaan tersebut. Yang kedelapan, piutang. Nah, piutang usaha adalah jumlah pembelian kredit dari pelanggan atau pembelian yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Nah, piutang ini terjadi jika perusahaan penjualan barang secara kredit atau memberikan jasa. Nah, pembayaran oleh pihak yang bersangkutan belum terjadi. Piutang usaha merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan dan menunjukkan kekuatan keuangan perusahaan dan kekayaan dari perusahaan tersebut. Yang kesembilan, piutang dagang. Nah, piutang dagang adalah jumlah piutang dari pelanggan yang terjadi karena transaksi penjualan barang atau jasa. Nah, piutang ini merupakan tagihan yang ditujukan kepada individu-individu atau perusahaan sebagai akibat dari penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, proses pengakuan piutang dagang ini terjadi saat perusahaan memperoleh piutang dagang melalui penjualan kredit, terjadi retur dan potongan penjualan, serta saat terjadi pelunasan. Nah, contoh transaksi penjualan kredit yang mencakup pengakuan piutang dagang adalah ketika perusahaan menjual barang kepada pelanggan dengan jaminan tertentu dan kemudian menerima pembayaran dari pelanggan setelah jadi barang. Yang ke-10, perlengkapan. Nah, perlengkapan dalam akuntansi adalah aset tetap yang digunakan dalam operasional sehari-hari suatu perusahaan. Seperti yang dilansir, yaitu perlengkapan ini memiliki nilai yang relatif rendah dan umumnya memiliki umur manfaat yang sangat singkat. Nah, aset ini tidak digunakan untuk produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan, melainkan untuk mendukung operasional kantor atau fasilitas lainnya. Dalam contoh, perlengkapan dalam akuntansi melibatkan barang seperti meja, kursi, peralatan kantor lainnya. Nah, yang ke-11 yaitu peralatan. Peralatan adalah benda atau alat yang digunakan untuk mendukung jalannya pekerjaan suatu perusahaan. Nah, peralatan ini juga umumnya memiliki umur yang lama atau tahan lama dibandingkan dengan perlengkapan. Nah, dalam dunia akuntansi, peralatan adalah barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasionalnya. Nah, peralatan juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peralatan besar dan peralatan kecil, dan umumnya digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan untuk membantu dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari.
Yang ke-12, persediaan barang dagang. Nah, barang dagang adalah barang yang dibeli untuk dijual lagi sebagai aktivitas utama perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Dapat berupa barang setengah jadi maupun sudah jadi yang disimpan dan dijual kembali kepada konsumen. Nah, persediaan barang dagang merupakan salah satu barang yang dikategorikan sebagai aktiva lancar atau keuntungan lancar yang mudah dicari. Hingga hal ini karena di setiap penjualan barang dagang, maka pemilik akan secara langsung mendapatkan uang sebagai gantinya atau pendapatan. Nah, pengelolaan persediaan barang dagang harus dilakukan secara semaksimal mungkin untuk menghemat biaya dan memiliki persediaan barang kebutuhan serta mencegah kehilangan barang dagang. Nah, pencatatan barang perlu dilakukan setiap hari di dalam gudang, baik ketika barang keluar atau sebaliknya. Dengan demikian, ketika barang hilang maka dapat dilakukan pada saat pencatatan persediaan barang. Yang ke-13, beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan. Nah, beban bayar di muka ini biasanya merupakan biaya yang dibayar sebelum mendapatkan manfaat. Dengan contohnya adalah iklan, sewa, asuransi, dan lain-lain. Nah, beban bayar di muka ini dicatat sebagai aset di neraca yang dihasilkan dari bisnis yang melakukan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan dilakukan. Nah, setiap kali membayar di muka, beban dibayar di muka ini tidak segera memberikan nilai, tetapi memberikan nilai dari waktu ke waktu yang umumnya selama beberapa bulan di akuntansi. Yang ke-14, pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini yaitu pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan yang dimana perusahaan tersebut telah menerima pembayaran dari pelanggan sebelumnya mendapatkan barang tersebut. Nah, dari pendapatan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau produk. Nah, pendapatan ada unsur penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk menyiarkan kinerja perusahaan dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, pendapatan ini dapat didefinisikan sebagai proses di mana sebuah perusahaan menerima pembayaran dari pembeli sebelum menerima layanan atau produk. Yang ke-15, penyusutan. Nah, penyusutan ini yaitu suatu metode mengalokasikan harga perolehan aset tetap setelah dikurangi dari nilai akhir dan dialokasikan untuk keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Nah, penyusutan yaitu pengurangan nilai fisik selama masa penggunaannya pada umumnya berdasar pada metode dan estimasi sebelumnya. Nah, penyusutan aset ini dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan. Penyusutan adalah konsep penting karena membantu dalam pencatatan nilai aset dan dapat membantu dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan penggantian aset dalam perusahaan. Yang ke-16, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini yaitu jumlah total dari biaya aset yang sudah dialokasikan. Akumulasi penyusutan bagian dari akun aset, bukan berarti akun tersebut keseimbangannya kredit yang mengurangi nilai secara keseluruhan. Nah, akumulasi penyusutan dapat diartikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sebuah aset tetap yang dapat disusut selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Yang ke-17, utang usaha. Nah, utang usaha adalah kewajiban sebuah perusahaan atau bisnis akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Nah, utang usaha dapat berasal dari berbagai kebutuhan perusahaan, mulai dari biaya parkir, pembelian BBM, kendaraan operasional, hingga kebutuhan konsumsi rapat perusahaan
Dan utang usaha dapat digunakan juga sebagai pembiayaan perjalanan bisnis dalam rangka pengembangan usaha, misalnya untuk pemesanan tiket transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, utang usaha juga ini termasuk kredit yang berarti bertambah saat utang usaha bertambah atau muncul dan menjadi debit saat utang usahanya itu dibayarkan. Yang ke-18, utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemasok atau kreditur lainnya sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa dalam konteks aktivitas bisnis. Nah, utang dagang ini timbul ketika perusahaan membeli produk atau layanan di pemasoknya dengan setuju untuk membayarnya dalam waktu tertentu. Ini merupakan salah satu jenis utang yang muncul dalam transaksi bisnis dan merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Yang ke-19, ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah nilai kepemilikan aset dalam suatu perusahaan dan merujuk pada sumber daya yang tersedia pada perusahaan serta pengurangan semua kewajiban finansial. Nah, akuntansi ekuitas ini yaitu selisih antara kewajiban dan aset yang ada dengan memiliki nilai jual perusahaan. Ekuitas juga pada dasarnya berasal daripada investasi pemilik dan hasil usaha. Nah, ekuitas terdiri dari sorotan pemilik yang seringkali disebut sebagai modal atau pokok simpanan untuk saldo laba. Ekuitas adalah elemen dalam pelaporan neraca keuangan di mana ekuitas dapat mencerminkan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, ekuitas juga merupakan salah satu faktor yang mencerminkan suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut sehat ataupun tidak sehat. Yang ke-20, pendapatan. Nah, pendapatan merupakan akun yang dicatat dengan menggunakan dasar penjualan suatu produk berupa barang atau jasa yang terjadi pada suatu periode. Nah, pendapatan operasional yaitu setiap pendapatan yang didapat dari kegiatan penjualan atau aktivitas utama suatu perusahaan. Pendapatan juga dapat dihasilkan serta dicatat berdasarkan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Nah, tentu saja pendapatan perusahaan tersebut dari penjualan mobil atau suku cadang. Nah, pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima oleh sebuah bisnis atau individu dalam periode tertentu. Yang ke-21, penjualan. Nah, penjualan ini adalah kegiatan jual beli yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan. Nah, penjual merupakan taktik yang mengintegrasikan perusahaan, pelanggan, dan hubungan antara keduanya. Nah, tujuan dari penjualan adalah mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang ia jual, serta tidak dapat dilakukan tanpa kontribusi dari pelaku seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran. Dalam praktik penjualan dapat berbentuk tunai, kredit, dan grosir, dan lain sebagainya. Yang ke-22, penerimaan dalam akuntansi. Nah, penerimaan dalam akuntansi ini adalah kegiatan atau laporan menerima kas yang bersumber dari tagihan kepada pihak luar atau dari pihak sebelumnya. Nah, penerimaan kas dapat berasal dari berbagai sumber seperti penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, dan pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Nah, prosedur pencatatan penerimaan kas melibatkan mencatat menerima kas ke dalam jurnal, menerima kas berdasarkan bukti store bank atau pembayaran langsung dari pembelian dengan kartu kredit atau kartu debit. Nah, sebelum barang diserahkan kepada pembeli, penerima dilaksanakan untuk melalui prosedur yang melibatkan pembeli, bagian penjualan, dan bagian kas, bagian pengirim, dan bagian akuntansi. Yang ke-23, pengertian retur.
Nah, retur ini adalah penjualan, adalah momen di mana pembeli mengembalikan barang yang sudah diterimanya dari penjualan dengan alasan tertentu. Nah, retur penjualan terjadi ketika pembeli mengembalikan barang yang telah diterima dari penjualan, baik karena barang yang rusak atau barang yang tidak cocok. Nah, retur penjualan juga dapat terjadi karena ketidakcocokan warna, kerusakan, kualitas yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, retur penjualan adalah pembatalan transaksi penjualan dan dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan penjualan dan kas atau piutang dagang perusahaan. Nah, retur penjualan dapat dicatat dalam jurnal umum dan dapat mengurangi jumlah penjualan kantor yang dilaporkan dalam satu periode. Yang ke-24, potongan penjualan adalah diskon atau potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai pengurangan harga atas pembayaran awal dari sejumlah nominal tertentu. Nah, potongan penjualan tersebut dapat disebut juga sebagai diskon penjualan. Nah, potongan penjualan dapat diberikan kepada pembeli karena melunasi utangnya dalam masa tertentu. Nah, potongan penjualan adalah diskon harga yang diberikan kepada pembeli karena melunasi utang di waktu yang tepat dan waktu yang tertentu. Yang ke-25, pembelian. Nah, pembelian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui pertukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Nah, pembelian merupakan bagian dari kegiatan pengadaan yang lebih difokuskan kepada pembelian barang seperti bahan baku untuk proses produksi dan pembelian peralatan. Pembelian juga merupakan salah satu fungsi yang penting untuk menunjukkan kebersihan operasional suatu perusahaan. Nah, pembelian dapat dilakukan dari pemasok lokal maupun impor. Nah, dalam sistem pembelian terdapat beberapa fungsi yang terikat, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang ke-26, pengertian retur pembelian. Nah, pengembalian barang dari penjual kepada pemasok atau biasa dibilang retur pembelian. Nah, retur pembelian ini terjadi ketika pembeli barang dagangan persediaan, aset tetap atau barang lainnya mengirim kembali barang tersebut kepada penjual. Nah, retur pembelian ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian barang dengan harapan dan ketidaksesuaian ukuran, warna, kualitas, dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Nah, ketidaksesuaian ini dengan kebutuhan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan. Nah, retur pembelian ini juga dapat terjadi karena ketidaksesuaian dengan kewajiban pajak, ketidaksesuaian dengan kewajiban biaya lain, atau ketidaksesuaian dengan kewajiban jasa. Retur pembelian dapat mengganggu profitabilitas bisnis sehingga harus dipantau secara ketat. Yang ke-27, potongan pembelian dengan definisi potongan pembelian adalah diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli pada saat transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, potongan pembeli dapat diberikan oleh penjual kepada pembeli berdasarkan beberapa faktor seperti pembelian dalam jumlah besar atau jumlah yang banyak. Nah, atau pembelian barang atau jasa dengan syarat pembayaran yang sesuai dengan potongan pembeli dapat diterima oleh pembeli sebagai pengurangan dalam harga pokok atau biaya dari barang dagang yang lebih dalam pencatatan akuntansi. Potongan pembelian diterima oleh pembelian dan dicatat sebelah kredit pada akun potongan pembelian. Yang ke-28, harga pokok. Nah, harga pokok penjualan yaitu harga jual beban dan pengeluaran secara langsung ataupun tidak langsung ketika mengeluarkan produk barang ataupun jasa. Nah, harga pokok dari penjualan dapat diartikan sebagai jumlah pengeluaran
dan beban yang diperkenankan, baik secara tidak langsung maupun langsung, untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ke-29, laba adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau bisnis setelah mengurangi semua biaya yang dilakukan dalam proses produksi atau penjualan barang atau jasa. Nah, laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan total biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, laba juga dapat diartikan sebagai sisa dari pendapatan setelah semua biaya operasional dan beban lainnya ditukarkan. Nah, laba merupakan indikator kebersihan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis. Yang terakhir atau yang ke-30, definisi rugi dalam akuntansi adalah kehilangan atau pengurangan mulai dari aset atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, rugi dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kegagalan produksi, kegagalan penjualan, kegagalan pemeriksaan, kegagalan perdagangan, dan lainnya. Nah, rugi dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kegagalan produksi, kegagalan penjualan, kegagalan pemasaran, kegagalan pengadaan, dan lain-lain. Nah, rugi dapat menghilangkan atau mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Cukup sekian 30 istilah yang boleh saya paparkan di saat ini, kiranya apa yang baik bisa diambil dan yang buruk bisa dimaafkan, karena pada dasarnya manusia tidak luput dari setiap kesalahan. Dari saya cukup sekian dan